iman atas agama atau keyakinan atas satu pandangan hidup itu tidak bisa dipaksakan oleh hukum, itu tidak bisa ditekan dari luar. Iman itu atau keyakinan pada pandangan hidup itu haruslah ia menjadi pilihan bebas yang dipilih secara sadar oleh individu yang bersangkutan yang tumbuh di hati individu yang bersangkutan. Ini pernyataan yang kuat sekali dikatakan oleh Masyud Pezeshkian. Saat menyatakan ini, ia adalah calon presiden di negara Iran tahun 2024. Seketika pernyataan dari Masyud ini menjadi viral dan hot topic dalam debat calon presiden. Lebih jauh lagi, Masyud mengatakan wanita di Iran harus dibebaskan untuk memilih sendiri apakah ia ingin memakai jilbab atau hijab atau ia tidak ingin menggunakannya. Negara tidak bisa memaksakan itu secara hukum karena tadi pilihan dalam sikap agama haruslah menjadi pilihan individual dari hati masing-masing. Masyud ini seketika menjadi top isu karena ia sangat berbeda dari berbagai pemimpin mainstream di Iran saat itu. Dan segera kemudian hijab, isu jilbab menjadi top isu dalam debat presiden di Iran. Inilah uniknya, tak pernah terjadi di bagian dunia lainnya, memakai jilbab atau tidak, wajib atau tidak menjadi top isu dalam debat calon presiden. Lalu kemudian kita pun mendapat beritanya, presiden terpilih yang menang pemilu adalah Masyud Pezeshkian. Dengan salah satu gagasannya ini, Masyud Pezeshkian ini, ia akhirnya terpilih menjadi presiden di Iran. Segera ini menjadi berita internasional. Kemudian kita mencoba meneropong lebih jauh, apakah sebab musababnya mengapa isu jilbab menjadi besar sekali di Iran, bahkan masuk ke dalam top isu panggung utama pemilu presiden. Segera kita ketahui bahwa di sana di Iran itu gerakan yang panjang sekali sudah terjadi menentang hukum wajib memakai jilbab bagi semua perempuan di Iran. Ini hukum wajib yang sudah diterapkan sejak revolusi Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Imam Khomeini dan mengubah Iran dari negara yang sekuler menjadi negara Islam. Maka mengikuti itu diwajibkan pula di sana semua wanita di ruang publik harus memakai jilbab dan yang tidak memakainya akan terkena sanksi hukum. Sejak itu, sejak tahun 1979, terjadilah berbagai aksi protes dari berbagai perempuan, terutama aktivis di Iran, yang tak ingin ini berlaku secara wajib untuk semua wanita di Iran. Aksi protes itu terjadi secara sporadis, tapi kita mencatat dua gerakan besar yang menentang kewajiban memakai jilbab di tempat umum ini.
pertama adalah gerakan di tahun 2017 yang terkenal dengan julukan Girls of Enghelap. Ini nama jalan. Di tahun 2017 itu sekelompok wanita berprotes di sana dan satu tokoh di sana bernama Vida Movahed. Ia secara demonstratif naik di satu ketinggian dan berdiri di sana. Ia lepas jilbabnya itu di depan umum, di depan para demonstran, dan jilbabnya itu ia letakkan, yaitu tongkat, dia angkat ke atas dan ia putar-putar itu dengan mengatakan bahwa kita kaum perempuan berhak untuk menentukan sendiri cara kita berpakaian. Negara tidak boleh mengatur cara kita berpakaian. Yang penting kita berpakaian secara sopan, tapi apakah kita memakai jilbab atau tidak sepenuhnya hak kita. Gerakan dengan tokoh utama Vida ini terus meluas menjadi percakapan, walaupun secara publik ia reda. Lalu muncul kembali gerakan yang jauh lebih besar, dan mungkin inilah protes paling panjang, paling besar, paling lama dari gerakan perempuan di Iran yang menentang kewajiban memakai jilbab. Itu terjadi di tahun 2022 hingga 2023. Gerakan yang hampir 1 tahun usianya, yang disebut di sini Mahsa Amini protes. Ini protes yang meluas akibat wafatnya Mahsa Amini. Ia seorang wanita yang tak memakai jilbab, lalu ditangkap oleh polisi agama dan ia dipenjara. Gara-gara itu, dalam penjara pun ia tetap menunjukkan perlawanannya dan mengatakan bahwa hak ia sebagai seorang individu untuk memakai jilbab atau tidak. Akibatnya terdengar dari luar bahwa Mahsa Amini ini disiksa dan berujung pada kematiannya. Segera ini menjadi berita yang besar di Iran bahwa ada seorang wanita yang mati di penjara karena ia menolak memakai jilbab. Seketika gerakan itu meluas karena memang kondisi di bawah permukaannya itu sudah jauh lebih mengakar, tertanam di kalangan banyak perempuan di Iran. Berita ini pun dicatat oleh New York Times dan juga satu gerakan lembaga hak asasi manusia di Iran, Iran Human Rights, mencatat bahwa di era itu, di tahun gerakan itu, sebanyak 467 orang tewas karena gerakan ini. Jadi begitu banyak mereka yang memberontak atas aturan ini, namun juga polisi di sana begitu keras menekannya. Gerakan ini memang mereda tapi tak pernah selesai karena juga kemudian terjadi perlawanan termasuk di media sosial. Begitu banyak wanita kemudian menyatakan di Facebooknya itu tentang say no, katakan tidak kepada kewajiban memakai jilbab. Jadi inilah kondisi sosial yang tumbuh di Iran. Itulah sebabnya ketika calon presiden Masoud Pezeshkian ini secara terbuka menyatakan ia mendukung hak wanita untuk menentukan sendiri memakai jilbab atau tidak, seketika pernyataan dari Masoud ini bergaung dan itu pula yang menyebabkannya terpilih. Kita lihat di sini isu ini, isu yang ikut mendukung wanita di Iran untuk memilih sendiri cara berpakaiannya, ikut membantu kemenangan Masoud
pesekian yang disebut ini calon presiden dari kalangan reformis. Namun juga tidak hanya di Iran, sebelumnya kita tahu juga di Arab Saudi. Di Arab Saudi juga sudah berlangsung di bawah pimpinan MBS yang juga sudah tak lagi mewajibkan jilbab bagi gadis-gadis dan perempuan di Arab Saudi. Itu sepenuhnya diserahkan kepada para wanita di Arab Saudi untuk memakai jilbab atau tidak. Kita semua di sini menjadi saksi sejarah betapa di negara-negara Islam sendiri, di pusatnya, bahkan di Arab Saudi, tempat kelahiran negara Islam, tempat kelahiran agama Islam, juga di Iran, juga yang menjadi negara Islam dari majoriti Syiah. Pada dua negara ini terjadi pergolakan yang akhirnya kalau di Arab Saudi sudah selesai itu membolehkan perempuan memilih sendiri cara berpakaiannya dan tak lagi mewajibkan jilbab di publik. Namun yang jauh lebih mendasar dari semua itu adalah yang tadi dikatakan oleh presiden terpilih dari Iran, yang ia dengan tegas mengatakan bahwa pandangan hidup itu, iman kita atas agama itu tak bisa dipaksa oleh hukum. Sains sudah mendukung ini, aneka peristiwa-peristiwa sosial juga sudah mendukungnya. Agama justru menjadi indah jika ia adalah pilihan sadar dari hati setiap individu.